Kerajaan Sambas atau nama resminya Kesultanan Melayu Sambas berdiri di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di kota Sambas sekarang. Dari sumber Kitab Negara Kertagama, kerajaan ini diperkirakan telah berdiri sebelum abad ke-14. Namun kala itu belum bercorak Islam dan namanya bukan Sambas, hanya dijelaskan bahwa rajanya bergelar Nek. Adapun Kesultanan Sambas berdiri pada tahun 1671. Cikal bakal Kesultanan Sambas bermula dari Kesultanan Brunei saat diperintah oleh Sultan Abdul Jalilul Akbar. Terdapat isu bahwa Pangeran Muda Tengah akan merebut tahta. Untuk menghindari perebutan wilayah, Sultan Abdul Jalilul Akbar memberikan wilayah Sarawak kepada Pangeran Muda Tengah. Mulai tahun 1629, Pangeran Muda Tengah menjadi Sultan di Sarawak dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Omar Shah yang kemudian dikenal dengan Sultan Tengah. Suatu ketika, Sultan Tengah yang melakukan perjalanan dari Johor terdampar di pantai yang masuk wilayah Kesultanan Sukadana. Sultan Tengah kemudian mengunjungi Istana Sukadana dan mendapat sambutan yang hangat dari rajanya, Sultan Muhammad Saifuddin, dan diizinkan untuk tinggal dalam waktu yang lama. Setelah saling mengenal, Sultan Muhammad Saifuddin menikahkan Sultan Tengah dengan putrinya yang bernama Putri Surya Kusuma. Dari pernikahan itu, Sultan Tengah dan Putri Surya Kusuma dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Sulaiman. Setelah beberapa tahun menetap di Sukadana, Sultan Tengah bersama pengikut setianya pindah ke sekitar Sungai Sambas pada tahun 1638 yang saat itu terdapat Kerajaan Panembahan Sambas. Begitu sampai, Sultan Tengah mendapat sambutan dari Ratu Sepudak yang berkuasa di Panembahan Sambas. Ratu Sepudak pun mengizinkan rombongan Sultan Tengah mendirikan perkampungan di sebuah tempat tidak jauh dari pusat pemerintahannya. Ketika putranya Sulaiman beranjak dewasa, Sultan Tengah menikahkannya dengan putri bungsu Ratu Sepudak yang bernama Mas Ayu Bungsu. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Bima. Tidak lama kemudian Raden Sulaiman diangkat untuk menjabat sebagai Menteri Besar Panembahan Sambas bersama Raden Arya Mangkurat. Setelah Sultan Tengah meninggal, Raden Sulaiman mendapat tekanan dan ancaman dari Raden Arya Mangkurat. Demi keselamatannya dan keluarganya, Raden Sulaiman memutuskan mundur dan pindah ke kota Bandir. Sekitar 4 tahun menetap di kota Bandir, tiba-tiba para petinggi dan penduduk Panembahan Sambas mencari tempat menetap yang baru di wilayah Sungai Selakau. Hal ini dilakukan karena mereka tidak tahan menghadapi Raden Arya Mangkurat. Raden Sulaiman kemudian diminta untuk memulai pemerintahan yang baru. Oleh karena itu, Raden Sulaiman akhirnya mendirikan kerajaan baru pada tahun 1671 yang diberi nama Kesultanan Sambas. Raden Sulaiman menjadi pendiri sekaligus raja pertamanya dengan gelar Sultan Muhammad Saifuddin I. Adapun pusat pemerintahan Kesultanan Sambas berada di dekat muara Sungai Tebrau yang bernama Lubuk Madung. Pada masa pemerintahan Raden Bima yang bergelar Sultan Muhammad Tajuddin, ibu kota kerajaan dipindah ke percabangan 3 sungai, yaitu Sungai Sambas, Sungai Tebrau, dan Sungai Subah. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Muara Ulakan yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Sambas hingga saat ini. Kesultanan Sambas menjadi kerajaan terbesar di wilayah pesisir barat Kalimantan dari paruh pertama abad ke-18 hingga paruh pertama abad ke-19. Hingga awal abad ke-19 atau pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Saifuddin I atau Pangeran Anom, Kesultanan Sambas dalam kondisi berdaulat penuh. Namun sekitar tahun 1805 hingga tahun 1811 terjadi pertempuran di laut antara Inggris dengan Angkatan Laut Kesultanan Sambas. Setelah pasukan Inggris dipukul mundur, giliran Belanda yang datang dan mulai menanamkan pengaruhnya di Kesultanan Sambas. Berawal dari hubungan dagang, Belanda mulai memiliki pengaruh besar dalam urusan internal Kesultanan Sambas pada tahun 1855.
Pengaruh Belanda baru hilang dari Kesultanan Sambas ketika Jepang resmi berkuasa di Indonesia. Namun, Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Sapiyuddin yang berkuasa di Sambas dibunuh oleh Jepang karena dituduh akan melakukan pemberontakan. Pembunuhan juga dilakukan terhadap para tokoh di Kalimantan Barat saat itu. Peristiwa kekejaman Jepang tersebut terkenal dengan peristiwa Mandor. Setelah Jepang kalah Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka, Kesultanan Sambas bergabung dengan Republik Indonesia Serikat dalam Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tahun 1950. Pada tahun 1956, bekas wilayah Kesultanan Sambas secara utuh dijadikan wilayah Kabupaten Sambas hingga tahun 2000. Setelah itu, Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi 3 daerah pemerintahan, yaitu Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang hingga sekarang. Saat ini, Kesultanan Sambas dipimpin oleh Pangeran Ratu Raden Muhammad Tarahan yang bertindak sebagai pewaris kepala rumah tangga istana. Raja yang pernah memerintah di Kesultanan Sambas yang pertama adalah Sultan Muhammad Sapiyuddin I atau Sultan Tengah, dan Sultan yang terakhir adalah Muhammad Tarhan. Terima kasih.